Halo semuanya, saya Rizky Rafliansa Ika. Pada kesempatan kali ini, saya akan membedah secara komprehensif dan mendalam struktur kode serta logika di balik proyek pengembangan saya, yaitu sistem pengelolaan operasional kebun binatang. Proyek ini bertujuan untuk mendemonstrasikan penerapan konsep OOP tingkat lanjut seperti abstraksi, polimorfisme, dan manajemen interface dalam menyelesaikan masalah manajemen data satwa serta kalkulasi biaya operasional harian secara otomatis. Kita akan memulai penelusuran dari Fowler model. Disinilah jantung dari sistem ini berada, tempat saya mendefinisikan seluruh aturan main dan struktur data bagi setiap entitas satwa. Kita mulai dengan mendefinisikan package, model, dan deklarasi kelas abstrak hewan. Kelas ini bersifat abstrak karena kita ingin menghindari terciptanya objek hewan yang terlalu umum tanpa spesies yang jelas. Pada baris 4-5, di sini saya mendefinisikan dua atribut utama, yaitu nama dan jenis, dengan akses projected, agar hanya bisa dijangkau oleh kelas-kelas turunannya. Pada baris ke-7-10, ini adalah konstruktor yang berfungsi untuk menginisialisasi identitas hewan saat objek diciptakan. Pada baris ke-12, baris ini sangat krusial. Ini adalah metode abstrak hitung biaya pakan. Baris ini bertindak sebagai kontrak suci yang mewajibkan setiap anak kelas untuk mendefinisikan cara menghitung biaya makannya sendiri-sendiri. Pada baris ke-14 sampai ke-17, metode tampilkan info digunakan untuk mencetak identitas dasar hewan tersebut ke layar konsol. Berikut kita akan masuk ke file interface. Di sini ada dua, yaitu atraksi dan perawatan. Untuk memberikan kemampuan tambahan pada hewan, saya menggunakan dua interface, yaitu perawatan mewajibkan adanya data biaya dan jadwal medis, sementara atraksi mewajibkan adanya data biaya dan jadwal pertunjukan bagi hewan yang bisa menghibur pengunjung. Kita masuk pada file Carnivora. Pada baris 1-3, kelas ini memperluas extends kelas hewan dan mengimplementasikan kedua file interface tadi. Pada baris 4-5, saya menetapkan harga pakan daging sebesar 80.000 per porsi harian. Di baris ke-12-14, di sini kita mengoverride metode hitung pakan biaya dengan rumus jumlah daging dikali harga daging. Pada baris 17 sampai ke baris 44, seluruh baris ini merupakan implementasi detail dari jadwal perawatan harian dan interaksi akhir pakan. Pada baris 46 sampai 48, fungsi biaya total biaya. Di sini sangat lengkap karena mencakup akumulasi dari biaya pakan plus perawatan plus atraksi. Kita lanjut. Selanjutnya kita akan pergi ke omnivora dan herbivora. Pada herbivora Java, biaya pakan sayur ditetapkan hanya 20.000 dan kelas ini tidak memiliki biaya atraksi sesuai logika bisnis kita. Sedangkan omnivora
Harga pakannya berada di titik tengah yaitu 50.000, namun tetap memiliki biaya atraksi khusus di hari Minggu. Kita lanjut ke folder main. Tepatnya pada file main Java, jika model adalah tubuhnya, maka file ini adalah sistem saraf pusat yang menggerakkan logika aplikasi. Pada baris 1-3 mendefinisikan package utama dan mengimpor seluruh komponen dari file model agar bisa saling berkomunikasi. Lanjut pada pada baris 8-10, program memulai interaksi dengan mencetak header atau kepala dekorasi sebagai pembuka tampilan antarmuka. Pada baris ke-13, baris ini mengimplementasi polimorfisme murni. Saya membuat sebuah array tunggal bertipe hewan, namun mampu menampung objek yang berbeda-beda seperti singa, gajah, dan beruang. Pada baris 15-17, inisialisasi data hewan secara langsung ke dalam memori aplikasi. Pada baris ke-22, kita memulai perulangan for untuk menelusuri setiap elemen di dalam daftar hewan secara sistematis. Pada baris ke-24, kita memanggil identitas hewan melalui tampilkan info. Lanjut pada baris ke-28 sampai ke baris 34. Pada bagian ini adalah bagian yang paling cerdas karena kita menggunakan operator instansif. Program secara dinamis melakukan pengecekan tipe objek secara real time. Jika objek adalah karnivora, akan dipanggil rumus biayanya. Jika herbivora, digunakan rumus yang lebih sederhana tanpa atraksi. Bagian baris 36 mencetak hasil akhir kalkulasi biaya dalam format rupiah yang mudah dibaca. Pada baris ke-40 adalah baris menutup jalannya program dengan pesan konfirmasi bahwa eksekusi telah selesai. Di sini saya akan menampilkan outputnya. Ini adalah output dari program yang saya buat. Demikianlah berkode program sistematis kebun binatang ini melalui struktur folder main dan model yang terpisah secara modular. Kode ini menjadi sangat bersih, mudah dipelihara, dan siap untuk dikembangkan lebih lanjut, seperti integrasi dengan database atau antarmuka grafis yang lebih modern, dan lain-lain. Oke, saya Rizky Rafliansa Ika. Terima kasih telah menyimak presentasi teknis saya. Semoga penjelasan baris demi baris ini menjelaskan wawasan baru bagi kita semua dalam dunia pemrograman. Sampai jumpa di proyek teknologi selanjutnya. Bye-bye.